Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 8 Mei 2024. Dan pagi hari ini pendengar kita akan mengkaji tentang harta waris milik orang yang hilang bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda dapat berinteraksi bersama Ustaz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat RRI Digital dan juga live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ya, tetapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya tentang harta waris milik orang yang hilang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tadi. Salah satu di antaranya adalah kita menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu melalui siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, bahwa edisi hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saya menyampaikan tentang harta waris milik orang yang hilang ataupun mafqud. Bagi yang punya buku yang sudah saya susun, yakni Belajar Ilmu Waris ini, tepatnya ada di halaman 73. Silakan bagi yang punya sambil dilihat seperti apa dan bagaimana supaya jelas bahwa ketika ada salah satu di antara keluarga kita hilang ataupun pergi entah kemana, sementara harta-harta yang dimiliki segera dimanfaatkan untuk ahli warisnya. Sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa yang namanya orang hilang, atau istilah dalam ilmu waris adalah al-mafqud. Mafqud itu adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya
atau tidak diketahui berita kabarnya. Karena mungkin telah meninggalkan tempat tinggalnya, atau tidak dikenal domisilinya yang terakhir, atau tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dalam keadaan yang tidak jelas tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya. Sebabnya apa? Karena orang tadi itu punya harta, di mana harta itu jangan disia-siakan. Apalagi orang tersebut sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Maka kalau demikian, para ulama sepakat bahwa harta orang yang tidak ada itu atau sudah tidak diketahui keberadaannya itu awalnya ditahan terlebih dahulu sampai ada berita yang jelas. Dalam narasi yang lain pun, ketika harta itu ada, maka segerakan untuk dibagi gitu. Persoalannya sampai kapan penangguhan semacam ini? Maka hal ini berbeda pendapat dari ulama tersebut. Apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja ataupun diserahkan kepada ijtihad hakim? Dalam hal ini ada dua pertimbangan hukum supaya dapat digunakan dalam mencari kejelasan orang yang telah tiada itu. Pertama, berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i. Ini mengikuti kaidah usul fikih, as-sabitu bil bayyinati kas-sabiti bil ma'aniyah. Yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataannya. Artinya kenyataannya itu orang tidak ada gitu loh. Buktinya pun orang melihat semua gitu loh. Antara bukti dan kenyataan itu disandingkan. Kalau benar bukti dengan kenyataan itu benar, maka itu bisa jadikan dasar hukum bagi hakim yang memutuskan. Misal, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya, dia berani memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang itu telah meninggal dunia. Maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian orang yang tadi itu. Sehingga dalam kapasitas orang yang meninggal dunia itu, harta-hartanya berhak untuk diwaris kepada ahli waris yang ada. Atau berdasarkan batas waktu lamanya kepergian orang yang hilang tadi atau orang mafqud tadi. Pertimbangannya supaya dia jelas sekali gitu loh. Kaitannya dengan masalah dia kepergian dan saat waktu dia pergi juga gitu loh. Contoh misal, ketika dia pergi sudah usianya 60 tahun. Kemudian tidak pulang-pulang ke rumahnya sudah hampir 40 tahun gitu loh. Berarti kalau secara umum kebiasaan di tengah-tengah masyarakat itu antara 60 dengan 40 itu dijumlahkan berarti 100 tahun. Sudah hampir 100 tahun tidak ada kabar beritanya atau tidak pulang ke rumahnya. Nah, hal demikian itu harus ada semacam kejelasan. Karena dilihat dari pertimbangannya juga, dilihat dari kebiasaan atau teman-teman sebayanya, seusianya sudah meninggal dunia gitu loh. Tuh. Kemudian kebiasaan hidup ataupun usia sekarang itu paling tua itu lewatnya lah antara 70 sampai 80. Sementara orang itu usia ketika keluar dari rumah 60 tahun, tidak pulang-pulang ke rumahnya sudah 40 tahun. Berarti 60 sama 40 kan berarti 100. Sementara kebiasaan hidup ataupun orang tertua sudah meninggal dunia itu antara 70 sampai 80 gitu loh. Dan pertimbangan yang kedua, orang-orang sebayanya itu sudah tiada gitu loh. Maka ini harus dijadikan sebagai kebijakan ataupun sebagai dasar hukum pula untuk menentukan orang itu hilang sudah meninggal atau masih hidup.
Supaya apa? Supaya harta yang dimilikinya segera untuk dimanfaatkan, untuk dibagi, untuk kepada ahli waris yang ada. Ya tentunya anak-anaknya atau yang lainnya itu. Persoalannya muncul ketika sudah dibagi semua, ternyata orang yang dianggap meninggal itu datang kembali dengan sehat walafiat. Bagaimana? Ini persoalan problem juga. Maka kata ulama juga, kalau sekiranya itu ada sisa atau ada bagian-bagian yang belum dibagi, maka itulah yang harus dikembalikan kepada orang yang tadi gitu loh. Tapi ketika harta sudah dibagi semua, tidak ada sisa sekalipun, maka orang yang tadi harus menerima. Tinggal ahli waris yang ada itu bertanggung jawab penuh untuk memberikan, ibaratnya itu untuk memberikan memberi makan atau memelihara, mengasuh dan seterusnya itu. Karena bagian juga usia yang sekian tuh mungkin sudah tidak bisa berdaya lagi, sudah tidak bisa bekerja lagi karena usia sudah kategori tadi saya sampaikan itu 100 tahun katalah. Kalau sekiranya dia datang kemudian harta sudah dibagikan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini pun ketika kita melihat dari literasi fikih waris, kematian itu ada 3 kategori sebetulnya. Kematian secara hakiki, kematian secara takdiri, kematian secara hukmi. Kalau kematian secara hakiki itu jelas, ada mayitnya, ada orang yang meninggal dunia hakiki, hakikatnya ada orangnya itu loh. Itu tidak ada masalah gitu loh. Yang kedua, kematian secara takdiri. Kematian secara takdiri ini kematian diperkirakan orang itu mati atau meninggal dunia. Contoh konkret, sehari sebelum terjadi bencana musibah ataupun longsor ataupun banjir, orang itu ada di sekitar kita gitu loh. Dan ketika sudah terjadi bencana musibah banjir atau longsor, ternyata tidak diketahui keberadaannya. Bahkan sebagian orang pun ada yang meninggal dunia. Cuma orang ini dilihat atau dicari tidak diketahui, tidak ditemukan jasad kematiannya itu. Atau terjadi bencana musibah ketika saat naik pesawat terbang, kemudian hilang pesawat tersebut, kemudian sudah dicari ke sana kemari tidak diketahui, maka diperkirakan orang salah satu di antaranya itu meninggal dunia. Itu namanya meninggal dunia atau kematian secara takdiri. Diperkirakan orang itu meninggal dunia karena akibat musibah ataupun akibat masalah yang jelas kecelakaan itu. Kemudian kematian yang ketiga karena kematian secara hukmi. Kematian secara hukum ini adalah tentang mengenai orang yang hilang tadi. Artinya diperkirakan usia sudah sekian tahun keluar dari rumah, kemudian tidak pulang-pulang ke rumah sudah sekian tahun. Contoh tadi saya sampaikan itu adalah 60 tahun keluar dari rumah, sampai sekarang sampai 40 tahun tidak ada kabar beritanya. Nah, karena ini sudah sekian lama, secara usia pun kebiasaan sudah meninggal dunia, kemudian sebayanya pun sudah tidak ada semua, maka hakimlah bertindak atau memutuskan seorang hakim bahwa orang itu telah meninggal dunia. Nah, inilah namanya kematian secara hukmi. Dihukumi, diputuskan oleh pengadilan bahwa orang itu sudah tiada. Maka sudah ada putusan hakim, itulah sebagai bukti bahwa harta-harta yang ditinggalkan itu segera diwaris atau dimanfaatkan pada ahli waris yang lain. As-sabitu bil bayyinati kas-sabiti bil mu'aniyah. Itu salah satu di antara kaidah usul fikih untuk menentukan bahwa saksi ataupun kenyataannya itu emang demikian. Maka langkah-langkah hukumnya, harta-harta milik orang yang tiada ataupun tidak diketahui kabar beritanya, maka segera untuk dibagi. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami, dan bagi yang belum paham ataupun butuh pertanyaan silakan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya ya pendengar mengenai harta waris milik orang yang hilang ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang akan bergabung untuk
untuk Mutiara Pagi di hari Rabu ini 8 Mei 2024. Silakan Anda bisa langsung saja telepon ke 02318493259 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Aki Gaji Aki. dari Desa Padarek Majalengka. Aki Gazi di Padarek Majalengka. Silakan Aki. Betul. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, untuk melengkapi pertanyaan Rabu yang lalu, mungkin ada kekeliruan saya bertanya. Kasusnya begini Pak Kiai. Seorang laki-laki meninggal dunia, hanya meninggalkan satu orang anak perempuan, tidak punya istri, tidak punya ayah, dan tidak punya ibu. Akan tetapi ada anak laki-laki dari saudara laki-laki, yang saudaranya itu telah meninggal dunia juga, tinggal anaknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak laki-laki dari saudara laki-laki tersebut berhak menerima warisan? Yang kedua, bolehkah anak laki-laki tersebut menikah dengan anaknya perempuan? Dan jika boleh, siapa yang akan menjadi walinya? Hatur nuhun Pak Kiai, hatur nuhun Kang Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Gazi di Padarek Majalengka, terima kasih Aki sudah bergabung melalui telepon di 02318493259. Penelpon berikutnya di 02318493259. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Iya, Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Faki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget Ustadz, selalu semangat. Jadi menimbulkan semangat yang tidak niat bertanya juga jadi ingin bertanya. Alhamdulillah. Ya, ini Ustadz, kalau seperti kecelakaan pesawat terbang, nah itu kan jasadnya tidak ditemukan. Nah, apakah itu termasuk orang yang hilang atau orang meninggal biasa, karena tercantumkan dalam daftar penumpang? Terima kasih. Terima kasih Bung Isai. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon, Ustaz, silakan. Ya, betul. Terima kasih Pak Aki Gazi di Padarek Majalengka dan Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Kaitannya dengan ada orang meninggal dunia, ya, tapi hanya anak perempuan tunggal, tidak punya istri, tidak punya ayah, tidak punya ibu, ceritanya gitu. Lalu bagaimana harta tersebutnya? Maka ketika harta itu orang meninggal dunia itu hanya ahli warisnya bersama hanya seorang anak perempuan tunggal, maka dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ketika anak perempuan tunggal dapat setengah, itu tidak semuanya dia dapatkan. Beda kalau dia setengah. Surat An-Nisa ayat 11 itu. Kalau anak laki-laki semuanya, gitulah. Sebabnya apa? Sebabnya kalau anak perempuan kan nanti kan kebutuhan hidup saat waktu nikah dengan suami tanggung jawab seorang suami. Tapi kalau seorang laki-laki ketika mau menikah dengan istri, tanggung jawab laki-laki tadi. Maka dapatnya lebih banyak daripada perempuan. Dan ini pun bukan menyalahi gender, bukan, karena harta waris ini ibaratnya baru nemu itu loh.
Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan-ketentuan itu. Nah, berarti ada sisa kan? Diambil separuh atau setengah, sisanya untuk siapa kan gitu. Sisanya itu diberikan ataupun haknya itu adalah kepada saudara-saudara kandungnya. Anak tadi. Atau kalau tidak ada saudara kandungnya, maka paman bibinya. Tadi disampaikan tadi ternyata ada saudara kandungnya kan gitu loh. Cuma saudara kandungnya meninggal dunia tapi punya anak lagi gitu loh. Maka anak dari saudara kandung itu meninggal dunia itu sebagai haknya, sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung yang meninggal dunia tapi punya anak tadi itu. Nah di situ insya Allah walaupun anak perempuan dapat setengah, itu akan menjadi keberkahan dalam hidupnya. Tidak boleh dikuasai walaupun itu hanya seorang anak perempuan tunggal gitu, karena ada hak milik ahli waris lain, yakni saudara-saudara kandungnya itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau sekiranya anak tadi mau menikah gitu loh, siapa walinya? Walinya yang terdekat yakni ayah. Kalau tidak ada saudara ayah tadi, kalau tidak ada anak dari saudara ayah tadi, kalau tidak ada semua sumpama, maka otomatis adalah walinya adalah wali hakim. Jadi ada solusinya yang terakhir adalah wali hakim. Wali hakim ini melekat fungsi tugasnya kepala KUA setempat itu. Jadi ketika ada orang mau menikah, kemudian dilihat dari nasabiyahnya tidak ada, sumpama karena meninggal dunia itu, maka alternatifnya adalah walinya adalah wali hakim. Wali hakim ini adalah wali diangkat oleh pemerintah sebagai tupoksi di samping sebagai kepala KUA, sebagai tambahannya itu ex officio-nya itu sebagai wali hakim itu. Insya Allah sah dalam pernikahannya ketika ditangani oleh wali hakim tersebut. Sangat mudah, Islam itu tidak susah gitu, gampang gitu loh. Nah di situ solusi ketika tidak ada wali ya, makanya namanya wali hakim tadi dari kepala KUA setempat. Kemudian yang kedua, Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur, kaitannya dengan kecelakaan pesawat terbang. Nah ketika ternyata secara nyata itu terjadi kecelakaan, kemudian usaha upaya sudah dilakukan. Nah, ternyata tidak diketahui juga salah satu inisiasinya atau orang-orang yang terdaftar ya dalam apa istilahnya itu, dalam istilah perkapalan itu ya. Jadi ada semua. Ternyata si A si B-nya sudah tidak bisa diketahui. Maka pertanyaan Bunda, apakah termasuk kategorinya itu orang yang hilang atau meninggal dunia biasa gitu loh. Nah, kalau ini kategorinya adalah takdiri tadi. Tadi kematian ada 3. Kematian secara hakiki, kematian secara takdiri, kematian secara hukmi. Kalau kematian secara hakiki jelas mayitnya, jelas jasadnya gitu loh, diketahui, ditemukan gitu loh. Karena ini tidak ditemukan, maka kategorinya kematian secara takdiri, diperkirakan. Diperkirakan itu sebabnya apa? Karena setanya kenyataan itu kan sudah terjadi, hilang, lost contact dari pesawat terbang itu, dan sudah lama itu loh, sudah sekian puluh hari lah gitu loh, sudah dicari, tidak diketahui dan seterusnya itulah. Maka bahasa ataupun diistilahkannya itu kematian secara takdiri. Kalau secara hukmi khusus bagi orang yang hilang, hakim memutuskan karena orang tadi pergi ke rumah dengan usia sekian, kemudian tidak pulang-pulang sekian tahun, maka hakim berperan untuk memutuskan bahwa orang itu sudah meninggal. Namanya kematian secara hukmi. Kalau pesawat terbang hilang ataupun terjadi bencana musibah, ternyata sudah diketahui, dicari ke sana kemari, tidak diketahui, itu namanya kematian secara takdiri. Diperkirakan orang itu meninggal dunia, maka aset harta yang ditinggalkan itu diwaris kepada ahli warisnya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Ustadz sudah menjawab ya pertanyaan dari Aki Gazi di Padarek Majalengka dan juga Bunda Indra yang ada di Pelayangan.
Iya, kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi ini. Pendengar, silakan untuk Anda penelpon berikutnya di 0231849329 ya. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya. Iya, Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Silakan Pak D. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama-tama nyapa sahib kita ini di Sirampau. Sirampau Ini Pastiono ya. Katanya ininya Apa tuh? apa ya, jaringannya yang jaringan simpatinya, Telkomselnya ada gangguan sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa berbicara, angkat bicara lagi. Dan juga Mama Iis dan Pak Brohim ya, yang di Bumi Ayu. Nah, lalu pertanyaan yang saya tanyakan ini saja, sederhana. Kita kalau nikah ada kesulitan, akhirnya wali hakim. Ada apa wali hakim? Nah, yang dimaksud wali hakim ini apakah hakim yang menjadi wali atau bagaimana penjelasannya? Hakim di sini apa hakim secara predikat atau secara sebutan jabatan hakim atau apa ya? Ya tadi wali hakim apakah itu hakim yang menjadi wali atau yang lain? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Satu lagi. Iya, boleh. AWP ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Ayo, punya anaknya laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan ini tetap 2/1 apa dibagi rata AWP-nya itu? Dua pertanyaan. Matur nuwun Mas Teh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Ada satu lagi, silakan. Pendengar RRI Cirebon yang akan bergabung di Mutiara Pagi melalui telepon, bisa langsung saja telepon ke 0231 8493259. Oke, kalau memang masih belum ada, kita ke pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ini ada Mbak Imah di Palimanan yang ingin bertanya, Ustadz, bagaimana status rumah pusaka yang diambil paksa oleh anak bungsu dan bahkan meminta orang tuanya sendiri untuk pergi dari rumah pusaka tersebut? Mungkin si bungsu ini cemburu, Ustadz, melihat kakak-kakaknya yang dibantu orang tuanya dan lebih sayang kepada kakaknya, lebih nurut karena lebih nurut dan ada usahanya. Sedangkan anak bungsu ini tidak ada usahanya sama sekali, hanya mengandalkan keringat orang tua. Mungkin itu yang menyebabkan orang tua lebih sayang kepada kakak-kakaknya. Pertanyaannya, status rumah pusaka ini bagaimana, Ustadz, jika orang tuanya ini sudah wafat? Sudah? Ya, itu pertanyaannya, Ustadz. Oke, terima kasih. Silakan. Dua aja dulu ya. Pak D. Rubin di Tanjung Brebes, terima kasih, dan melalui WA Ibu Imah ya. Di Palimanan, persoalan tentang mengenai nikah ya. Jadi salah satu di antara rukun nikah kan adalah ada wali gitu loh. Di samping calon mempelai ada, kemudian ada saksi dan seterusnya. Yang paling urgent salah satu di antaranya adalah ada wali. Wali ini adalah bisa melalui nasabiah, bisa melalui karena jabatan tertentu. Nasabiah ada kronologis, ada ketentuan-ketentuannya, dan ada pembagiannya. Ada wali mujbir, ada wali adol, dan seterusnya. Nah, ketika tidak ada wali nasabiah, dari mulai orang tua sendiri sebagai ayah ataupun kakak adik, ketika tidak ada juga, paman tidak ada juga, maka alternatif yang terakhir adalah melalui wali hakim. Karena kalau tidak, kita segera tidak menikahkan orang tersebut, khawatir gitu loh, khawatir zina kan gitu. Maka salah satu di antara rukun nikah itu adalah wali. Wali itu sangat sangat menentukan juga, yang sebagai menentukan dari haram menjadi halal itu gitu loh. Yang sebelum nikah kan haram hubungannya, ketika sudah menikah adalah halal kan gitu. Nah, wali hakim ini secara jabatannya itu adalah ditentukan oleh pemerintah.
Hakim ini bukan berarti hakim di pengadilan ya. Hakim ini maksudnya hakim sebagai melekat jabatannya sebagai kepala KUA setempat. Di samping sebagai kepala KUA, ex officio-nya di saat orang menikah itu tidak ada wali, maka walinya adalah wali hakim. Dan atas permintaan pula dari orang yang akan menikah gitu loh. Jadi ada ijab kabul juga. Jadi ijab kabul tidak hanya saat waktu menikah, tapi ijab kabul juga minta calon yang akan menikah itu minta bantuan kepada wali hakim itu. Wali hakim ini dalam hal ini kapasitasnya ex officio dari kepala KUA setempat. Jadi kepala KUA setempat itu tanggung jawabnya di samping mencatat terjadinya pernikahan itu, di samping itu juga bisa sebagai wali hakim. Istilah lain itu naib lah bahasanya itu, sebagai pengganti. Mana Pak Naibnya bahasa gitu di masyarakat gitu, dikenalkan Pak Naib gitu loh. Nah disitulah fungsi kaitannya dengan penyelenggaraan tentang pernikahan di masyarakat itu. Jadi hakim ini mohon maaf bukan berarti hakim di pengadilan ya, tapi hakim dalam artinya itu menggantikan pemerintah, maksudnya pemerintah hadir untuk menjalankan fungsinya pelaksanaan pernikahan secara sah, secara agama, secara sah, secara negara itu loh. Agamanya memenuhi rukun dan syaratnya, negaranya tercatat di lembaran negara, maka terbitlah namanya akte nikah. Nah, akte nikah ini sebagai administrasinya itu orang nikah itu sudah tercatat sah secara negara gitu loh. Ketika ada problem masalah hukum, ketika sudah jelas otentik dasarnya ada, maka saling mewarisi bisa, ataupun yang lainnya akibat hukumnya nanti akan ada di situ kalau sudah ada akte nikah. Tetapi kalau tidak ada akte nikah, maka akibat hukumnya ke depan tidak kuat gitu loh. Ketika orang meninggal dunia, ini anaknya, apakah anak siapa kan gitu loh. Ternyata dibuktikan di pengadilan tidak ada akte nikahnya hubungan dengan si A tadi itu. Demikian. Kemudian kaitannya dengan masalah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini adalah ketika orang aslinya meninggal dunia lebih dulu, tapi sudah punya keturunan gitu loh. Contoh, ahli warisnya ada 3, Tata, Toto, Titi gitu loh. Tata meninggal dunia tapi punya keturunan. Nah, Tata meninggal dunia punya keturunan, tetap haknya milik Tata dulu. Nanti hak Tata ini diberikan kepada pada anaknya. Nah, problem persoalannya itu ini kaitannya dengan masalah ahli waris pengganti lengkap semua ada di kompilasi hukum Islam. Tepatnya pasal 185. Nah, di antara pasal 185 ada 2 ayat. Ayat pertama sebagai ahli waris pengganti, ayat kedua bila ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi pendapatannya dari ahli waris yang sederajat. Contoh seumpama anaknya 3 tadi, Tata, Toto, Titi. Yang meninggal Tata gitu loh. Kemudian Toto, Titinya masih hidup. Nah, miliknya Tata yang meninggal dunia diberikan haknya kepada adiknya. Karena bagaimanapun juga secara logika Tata, Toto, Titi saudara kandung. Kemudian yang meninggal ayahnya. Walaupun Tata sebagai anak lebih dulu meninggal dunia, tetap dapat hak. Sebabnya apa? Anak dengan orang tua tidak ada istilah mantan gitu loh. Kalau tidak ada istilah mantan, tetap dapat hak. Dan anak satu dengan anak yang lain tidak saling menghijab. Anak pertama, 2, 3 tidak saling menghijab. Di masyarakat kadang-kadang kalau meninggal itu tidak dapat, ini tidak, tetap dapat. Nah, haknya Tata itu diberikan kepada anaknya. Persoalannya ketika anaknya ini itu loh sebagai ahli pengganti lebih besar daripada yang sederajat yang masih hidup, maka bagaimana caranya? Maka caranya hak milik yang ahli pengganti itu diambil sebagiannya hibah untuk yang masih hidup. Nah, jadi tidak, bahasanya itu apa ya? Hukum tidak melanggar hukum yang lain gitu. Nah, dan ini jadi anaknya Tata dapat hak dari Tata tadi, ternyata lebih besar dapatnya daripada yang masih hidup, yakni paman bibinya lah istilahnya.
Nah, maka hak milik tata yang lebih besar untuk anaknya tadi itu sepertiganya diambil untuk yang masih hidup sebagai paman bibinya tadi. Jadi ada dua ijab atau ada dua transaksi secara waris, yang kedua transaksi menghibahkan sebagian sepertiga maksimal untuk paman bibinya yang dapat lebih sedikit daripada anaknya tata. Itu poin ayat kedua tadi itu loh. Ahli waris pengganti tidak boleh melebihi ahli waris sederajat, bahasa dalam kompilasi hukum Islam demikian. Jadi secara waris sah, secara hibahnya juga sah itu loh. Demikian Mas. Ya. Kemudian kaitannya dengan WA dari Ibu Imah ya. Betul. Di Palimanan, kaitannya dengan rumah pusaka. Ini problem juga. Sebetulnya ketika ada salah satu di antara keluarga kita meninggal dunia, ada atau tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi waris. Ini problemnya berarti kalau saya melihat pertanyaan ini tidak dibagi-bagi warisnya ini. Nah, sementara namanya anak satu dengan anak yang lain karakternya berbeda. Yang kedua kepentingannya pun berbeda. Ya. Nah, kita sebagai orang tua, mohon maaf, jangan sampai apa istilahnya itu pilih kasih. Semua anak adalah anaknya, walaupun karakter beda gitu loh. Tadi contohnya anak yang satu ibaratnya tuh asep kasep tapi bagus lah, bager lah gimana bahasa Sundanya, nurut itu loh. Anak yang lain itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua. Inilah karakter dari anak beda walaupun orang tuanya sama. Maka ketika ada orang meninggal dunia, berarti suami atau istrinya meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Jangan ada istilah rumah pusaka gitu loh. Nah, karena bagaimanapun juga misi dalam pembagian waris itu adalah supaya orang yang meninggal dunia, taruhlah sebagai ayahnya ataupun suami dari istri yang ditinggal tadi itu, tenang di alam barzah. Misi yang kedua, antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain itu harmonis, menjaga hak-haknya, menjaga perasaannya, kan gitu loh. Karena anak satu dengan anak yang lain memiliki hak yang sama. Kemudian di situ ada istrinya atau orang tuanya, itu justru orang tua dapat lebih besar daripada anak. Karena bagaimanapun juga harta itu didapat oleh siapa? Oleh orang tua, kan gitu. Karena tidak sedikit pula orang salah paham atau gagal paham. Dikiranya harta-harta milik orang tua itu langsung diwaris. Sebetulnya ketika harta itu didapat setelah menikah, susah senang bersama antara suami istri atau ayah ibunya anak-anak itulah sebagai harta bersama. Di mana harta bersama ketika meninggal seorang suami atau ayahnya itu dibagi dua dulu. Seandainya 1 miliar 500 milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi hanya milik suami atau milik ayahnya. Nah, istri dapat hak waris mendapat 1/8. Jangan sampai terjadi kasus tadi, akibat tadi orang tuanya diusir, tadi bahasanya kan gitu. Iya. Nah, kan gitu. Supaya jelas, orang tua dapat lebih banyak daripada anak. Separuh milik harta bersama, 1/8 dari warisan suaminya. Ketika meninggal istri, separuh milik suami, 1/4 milik suaminya. Anak-anak itu tahu apa ibaratnya gitu loh. Sementara anak punya karakter yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. Maka segerakan untuk dibagi waris ketika ada salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia. Jangan sampai harta milik orang tua menjadi bom waktu. Suatu saat menjadi masalah besar gitu loh. Ini contoh konkret kalau saya melihat kan masalah kan gitu loh. Akibat dari mohon maaf tadi sampaikan, ada istilahnya, ada yang disayangi, ada yang tidak. Ini menjadi persoalan bagi anak-anak gitu loh. Maka kita seorang orang tua yang bijaksana, jangan ada pilih kasih di antara anak-anak yang ada gitu loh. Walaupun karakter anak beda gitu loh. Itu ada kodrat milik anak kita semua. Mungkin satu anak pun jelek, ada juga anak satunya ganteng, cantik. Itu tidak boleh dibedakan pula gitu loh. Nah, maka untuk menjembatani hal demikian itu warisan sebagai solusinya. Karena pembagian waris tidak mencari masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Kayak pegadaian. Nah, di situ.
Jadi kasusnya itu segera diwaris itu ya. Jangan sampai orang tua terusir dari rumah itu. Nah, di situ. Ya, silakan lanjut. Masih ada waktu pendengar untuk Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 atau Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231849329. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya, ini dari pertanyaan dari Bapak Hasan di Indramayu. Yang ingin menanyakan, katanya menyambung pertanyaan dari Ibu Indra, Ustadz, seorang yang meninggal secara takdiri ya. Takdiri, ini bagaimana kewajiban untuk menyolatkan orang tersebut, Ustadz? Oh gitu, okay. Itu saja pertanyaannya, silakan Ustadz. Persoalan ketika orang terjadi kecelakaan musibah kemudian tidak diketahui jasadnya, maka bagaimana cara menyolatkannya? Cara menyolatkannya dengan cara sholat ghaib, ya. Karena tidak ada wujud hakikinya orang itu. Dengan ada kaifiatnya sholat ghaib itu. Dengan caranya hanya bedanya dalam istilah niat saja, itulah. Adapun kaifiat yang lainnya tetap 4 takbiratul ihram tanpa ruku sujud, itulah. Sama semua kecuali niatnya yang berbeda. Jadi sholatnya namanya sholat ghaib. Itu. Sholat ghaib itu bisa juga dilaksanakan orangnya di Jakarta. Ada sih mayitnya, tapi keluarganya tidak bisa ke Jakarta. Bisa disolatkan di tempatnya masing-masing. Itu sholat ghaib. Sholat ghaib yang kedua tadi kejadian kecelakaan. Kasus hilangnya pesawat terbang, dicari beberapa hari bahkan berapa bulan tidak diketahui. Maka diperkirakan orang itu meninggal dunia, maka kita sebagai muslim kewajiban fardu kifayahnya itu menyolatkan, namanya sholat ghaib. Boleh di situ. Oke. Kaifiatnya. Baik. Ya Ustadz, sebelum kita akhiri Mutiara Pagi di hari Rabu ini, silakan Ustadz, mungkin ada kesimpulan ya mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu harta waris milik orang yang hilang. Seperti apa kesimpulannya Ustadz? Silakan. Terima kasih. Kaitannya dengan masalah harta-harta milik orang yang tidak ada ataupun hilang, tidak ujung kemananya, maka manfaat kegunaannya itu supaya jelas. Harta-harta milik orang yang ditinggalkan oleh yang hilang itu dapat dimanfaatkan kepada ahli waris yang ada. Jangan sampai harta-harta milik orang yang hilang tadi tidak dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, istilahnya itu mubazir. Innal mubaziri kana ikhwanas syayatin. Mubazir itu salah satu sikap-sikap perbuatan setan. Maka bagaimana caranya menyikapi segera diwaris? Itu ada kiat-kiat tadi, yakni melalui perkirakan orang itu meninggalkan rumah itu berapa tahun, kemudian diperkirakan orang itu meninggal dunia. Maka namanya meninggal secara hukmi. Hakimlah yang memutuskan. Hakim ini maksudnya hakim pengadilan di sini mah. Beda dengan wali hakim. Kalau hakim, wali dari kepala KUA. Kalau memutuskan orang yang meninggal dunia adalah hakim-hakim di pengadilan. Mudah-mudahan dengan sudah ada kepastian hukum ini, harta milik orang yang hilang ini dapat dimanfaatkan untuk ahli waris yang ada. Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon untuk hari Rabu ini 8 Mei 2024. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan kepada kita semuanya tentunya bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semuanya. Pendengar RRI Cirebon, sampai di sini Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan ke ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.